wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Pengawalan Imunisasi Tijen P2P, Dr. Prima Yosefin MKM, Ibu Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Elvida Sariwati, MEPIT, beserta pimpinan RCCI. Hari ini diwakili oleh Dr. Basra, kemudian narasumber Bapak Risang Ritmatmaja, dan moderator juga mungkin Pak Basra nanti ya, Pak Basra ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Ya, betul. undangan, Bapak Ibu kader seluruh Indonesia, kami ucapkan selamat datang di webinar series Kader Posyandu dalam mensukseskan PIN Polio tahun 2024. Bapak Ibu dapat mengakses materi ini melalui link, dan materi ini akan disampaikan nanti lewat chat Zoom. Kemudian bagi teman-teman yang belum dapat hadir lewat Zoom siang ini, dapat hadir, dapat menikmatinya nanti lewat YouTube. Eh, Bapak Ibu, perkenalkan diri, nama saya Sinan Sari dari Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan menjadi MC pada siang ini. Acara webinar ini, Bapak Ibu Kader, merupakan kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dengan RCCI yang akan dilaksanakan selama 3 hari, sudah dimulai dari kemarin, ini hari kedua dan besok adalah hari terakhir. Yang dimulainya sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu, eh, acara selanjutnya yaitu sambutan dari eh, Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Ibu Elvida Sariwati, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Sinan. Ini saya tes suara dulu ya. Suara saya terdengar jelas kah? Terdengar Ibu? Oke, baik. Jelas. Karena lagi di dalam perjalanan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Kader? Mudah-mudahan pada hari ini sehat ya. Ya, yang kami hormati dan banggakan para narasumber dan peserta webinar series Kader yang pada hari ini kita akan membahas terkait dengan topik edukasi kelompok ya Mas Basra ya Dokter Basra ya, edukasi kelompok Betul, pada hari betul, ini betul, Dok ya. Elvi. Ya, topik yang sangat menarik dan penting sekali untuk Bapak Ibu Kader untuk nanti diaplikasikan di lapangan. Ya tentunya tak bosan-bosan kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bersama-sama mengikuti webinar series bagi kader dalam rangka Kader Posyandu mensukseskan PIN Polio 2024 pada hari ini. Dan insya Allah kita akan melaksanakan PIN Polio ini dalam waktu yang tidak lama lagi, sehingga kita perlu persiapan-persiapan yang kita siapkan bersama dalam menyongsong dan melaksanakan PIN Polio itu nantinya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Saya lihat ini pesertanya cukup banyak, mudah-mudahan nanti akan terus bertambah. Biasanya kita bisa sampai 1.000 tuh Pak Dr. Basra kalau kita melaksanakan webinar kader ini secara seri setiap bulannya. Mudah-mudahan hari ini juga akan banyak yang akan hadir pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu bahwa masyarakat global Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target global, salah satunya adalah eradikasi polio. Intinya adalah bahwa kita ingin anak-anak kita sehat, gitu kan. Anak-anak kita sehat, salah satunya adalah kita ingin anak kita tidak terkena polio. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terkena polio? Salah satunya adalah dengan kita melakukan imunisasi polio, gitu, supaya anak-anak kita sehat dan bisa terhindar, punya antibodi supaya dia tidak terkena penyakit polio ini. Nah, polio ini adalah penyakit yang sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan kelumpuhan seumur hidup bahkan kematian. Nah, kita sebenarnya sudah berhasil nih untuk bebas polio bersama dengan negara-negara lain. Namun, saya matikan mesinnya dulu. Namun kita perlu untuk mempertahankan ataupun kita perlu mewaspadai adanya polio-polio yang muncul kembali di dunia ini termasuk di Indonesia. Nah, tahun 2022 yang lalu, sejak akhir tahun 2022 sampai saat ini di Indonesia telah terjadi KLB polio, yaitu kejadian luar biasa polio di Indonesia,
di mana status KLB tersebut belum dicabut karena kasus ini masih terus dilaporkan. Tentunya total kasus polio yang sudah dilaporkan sejak tahun 2022 adalah sebanyak 12 kasus kelumpuhan dan yang tersebar di 8 provinsi, yaitu ada Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan yang terakhir yang saat ini terkini adalah Banten. Nah, selain itu, kalau kita lihat, jadi kita tuh punya untuk menilai resiko munculnya polio ini lagi. Nah, kalau kita lihat di kita di Indonesia itu masuk dalam kategori yang wilayah resiko tinggi untuk penularan polio. Nah, untuk itulah kita perlu waspada dan kita perlu melakukan hal-hal yang cukup efektif untuk kita, karena kita berisiko maka kita harus lebih awas, lebih lebih waspada, lebih giat lagi upayanya agar kita tidak terjadi penularan yang lebih luas lagi dari polio ini. Nah, Bapak Ibu kader yang kami banggakan, dengan dilaporkannya kembali kasus polio di beberapa provinsi tersebut, maka dan dengan mempertimbangkan bahwa bagian wilayah kita tadi yang sampaikan bahwa kita berisiko terhadap penularan polio, tentunya kita ingin melindungi anak-anak kita untuk supaya tidak tertular ataupun tidak terjadi penularan polio lebih lanjut lagi. Nah, untuk itulah dibutuhkan pemberian imunisasi tambahan polio secara massal dan serentak agar dapat dicapai kekebalan kelompok yang optimal sehingga dapat mencegah perluasan transmisi virus polio ini. Nah, untuk itu akan dilaksanakan Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio. Di dalam PIN ini akan kita laksanakan dalam 2 tahap. PIN tahap 1 dilaksanakan di 6 provinsi, yaitu Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Sementara tahap 2 akan dilaksanakan di 27 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, kecuali Sleman, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Nah, PIN 1 itu sudah dimulai tanggal 27 Mei 2024. Sementara PIN 2, tahap 2 akan dimulai pada 23 Juli ini nanti, 23 Juli 2024 ini. Nah, sasaran dari PIN ini adalah seluruh anak usia 0 sampai 7 tahun tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Jadi, walaupun Ada gangguan, Bu Elvi, jaringannya? Halo, Bu Elvida. untuk mensukseskan kegiatan ini, mulai dari dukungan dalam pendataan sasaran, kemudian promosi dan edukasi, penggerakan sasaran ke pos imunisasi, serta membantu penyelenggaraan layanan imunisasi di posyandu maupun pos imunisasi lainnya. Nah, untuk itu kami sangat berharap adanya komitmen dari Bapak Ibu kader sekalian dalam mendukung kegiatan ini secara konkret di wilayahnya masing-masing. Untuk mendukung imunisasi ini di masyarakat, tentunya dibutuhkan kita mulai persiapan, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana nanti tentang pentingnya PIN polio ini, kemudian nanti bagaimana mengajak mereka untuk melaksanakan PIN polio ini, maka tentunya dibutuhkan teknik komunikasi dan media edukasi imunisasi yang tepat. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan pengetahuan melalui informasi yang tepat dan akurat, kemudian bisa mengubah sikap dan persepsi individu hingga mendorong perubahan perilaku serta pengambilan keputusan yang tepat. Jadi kita harapkan yang tadinya masih takut, mudah-mudahan nanti tidak takut, yang tadinya nggak mau menjadi mau, gitu kan. Yang mau tetap kuat untuk tetap mau melakukan imunisasi.
imunisasi ini. Karena tujuannya adalah demi kesehatan anak-anak kita semua. Nah, teknik komunikasi ini sangat mempengaruhi angka imunisasi kita. Jadi kita harapkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu kader nantinya kepada keluarga balita imunisasi, tetapi juga bisa dilakukan komunikasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala adat, dan juga tokoh penggerak lain yang dapat mendukung suksesnya kegiatan imunisasi polio ini di wilayah masing-masing. Bapak Ibu kader, Ya, baik Bapak Ibu. Sepertinya Direktur Promkes terlempar keluar karena sedang dalam perjalanan ya Bapak Ibu dari Nrekang ke Makassar. Baik, baik. Itu tadi sambutan sekaligus pembukaan dari Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ibu sempat Dr. hilang ada Elvida M. ya, Epit. Ya, oh sempat iya hilang Ibu. ya. Iya Ibu sempat hilang Ibu. Silakan Ibu. Oke, oke. Mohon maaf. Jadi saya matikan aja Dokter Basra ya videonya ya karena lagi di jalan supaya tidak. Boleh, Dok Elvi, Ya, silahkan, ya. silahkan. Oke. Ya. Jadi mudah-mudahan tadi intinya adalah kami sangat berharap Bapak Ibu kader ini dengan keterampilan yang sudah dimiliki, ilmu dasar yang sudah dimiliki sebelumnya, nanti siang hari ini ada narasumber dari Parisan, dari RCCI, dan juga UNICEF akan memberikan informasi ataupun pengalaman yang lebih banyak lagi kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan model edukasi kelompok yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu kader di masyarakat, utamanya untuk mencegah polio melalui imunisasi ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kader sekalian bisa mengikuti acara ini dengan baik, menyerap ilmu dari Pak Risang dengan baik, dan kami juga mengucapkan terima kasih nih kepada CCI, CCI Dr. Basa dan teman-teman yang telah juga dukung tercapainya suksesnya PIN polio ini nanti demi anak-anak kita yang sehat dan bebas dari polio. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan kemudahan atas upaya yang kita lakukan untuk kesehatan anak-anak Indonesia. Demikian, sama-sama kita buka webinar series Bagi Kader siang ini untuk mensukseskan PIN Polio 2024 dengan topik media edukasi kelompok dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua dimudahkan, disehatkan untuk mencapai generasi bangsa yang sehat dan kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat dimulai dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Sinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Dr. Elvida M. Epit. Baik, Bapak Ibu Kader seluruh Indonesia, demikian pembukaan dari Direktur kami. Selanjutnya adalah masuk acara inti yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Basra Amru dari RCCI. Kepada Bapak Basra dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Tina, Dok Elvi. Semoga lancar sampai perjalanan Dok Elvi. Kalau sempat kita berjumpa, Makassar. Oke, kalau gitu. Eh, kita sapa dulu teman-teman yang ada di sini ya. Terima kasih sekali lagi Dr. Elvi selaku Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga Mbak Sinan yang sudah memandu acara sampai ke tahap inti acara. Hati-hati di jalan, Dr. Elvi. Siap, siap. Kita sapa-sapa dulu deh teman-teman kader di sini. Ada Bu Warni. Bu Warni angkat tangan. Dari mana nih Bu Warni? Boleh kenalan nih sama teman-teman yang lain. Silahkan. Bu Warni dari mana Bu Warni? Boleh sebentar. Kayaknya ini settingannya. Silahkan. Bu Warni dari mana ini? Halo teman-teman kader.
Bu Warni, Bu Yati. Waalaikumsalam. Dari, Halo. dari mana? Dari mana? Boleh sapa-sapa dong. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Assalamualaikum. Siapa itu yang ngomong? Siapa? Nah, dari mana ini? Assalamualaikum. Oh, ini ada Bu Feni. Dari mana Bu Feni? Dari Pisangan Baru. Oh, Pisangan Baru. Oke. Terima kasih Bu Feni ya. Kita sapa lagi yang lain dulu coba. Waalaikumsalam Bu Nur Roshida. Bu Maria Ulfa, dari mana ini Bu Maria Ulfa? Dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Oke. Siapa lagi? Bu Tiur, sapa dulu teman-teman. Dari Talang Lubuk. Talang Lubuk. Oke. Bu Sartika. Dari mana? Boleh. Lubuk, Desa Talang Lubuk. Mikir kita tutup dulu. Nanti saya sebut panggil. Boleh buka mic ya. Kalau Bu Yusriana dari mana Bu Yusriana? Dari Posyandu Nagari Oh, jauh nih. Oke, kita dengerin lagi coba yang lain. Siapa lagi? Waalaikumsalam. Bu Sofia. dari Negeri Besar Kabupaten Waikanan. Waikanan. Bu Yuniati, salam kenal. Halo Pak. Siapa lagi? Dari Jawa Timur, Surabaya. Oh, dari Surabaya. Siap, Bu Endang. Bu Suparmi mana Bu Suparmi? Dari mana Bu Suparmi ini? Dari Ambon hadir. Dari Ambon hadir. Wah. Jakarta hadir. Siap. Siapa lagi? Coba kita cek ya, sama-sama ya. Bu Riri dari mana? Bu Riri berdua nih Bu Riri. Sama siapa nih Bu Riri? Dari Padang. Wih, dari Padang. Siap, dari Padang. Waduh. Dari Padang. Wah, mantap teman kita se-Indonesia ya. Siapa lagi nih? Hadir, Pak. Hadir, wih. Orang Riau. Mana Riau? Oh ya. Siap. Kita absen lagi deh kalau gitu. Kita absen lagi. Mana Riau Pelosok? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Dari Surabaya. Bu Endang. Kalimantan Barat, Kabupaten Payung Utara. Payung Utara, Bu Endang. Siap. Teman-teman, Bapak Ibu kader, kalau gitu kita mulai aja sesinya hari ini ya. Bapak Ibu kader, saya hadir. Saya izin mute dulu ya semua ya. Oke. Suara saya. Bapak Ibu kader, saya izin matikan dulu mic-nya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Bapak Ibu kader, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, Bapak Ibu kader, di sesi siang ini, kalau kemarin kita sudah bahas tentang pengantar pesan untuk edukasi polio dan pendekatan pesannya, ya. Nah, hari ini kita mau belajar bareng sama Bapak Ibu kader soal model-model edukasi kelompok. Nah, kan kalau kita di Posyandu, ada momen-momen kita bisa edukasi di banyak orang sekaligus gitu ya, lagi pertemuan, ada perkumpulan. Nah, ini ada model-model teknik yang Bapak Ibu kader bisa pakai, modelnya lebih interaktif, menyenangkan, ya, orang senang, dan semoga nanti pas minggu depan itu mau pas ditetes polio ya, ditetes polio. Nah, kita coba dengerin ya, sebenarnya bukunya kemarin udah dikasih. Nah, hari ini kita mau bahas-bahas sedikit, tentu dengan penulisnya, Pak Risang sudah sama kita, Pak Risang. Sebentar, Halo, Pak Risang. Halo. Selamat siang. Terdengar suara saya? Terdengar. Oke. Sip. Pak Risang, silakan. Terima kasih Dok Bas. Dan terima kasih Ibu Bapak sudah hadir kembali di pertemuan kita yang kedua ini. Moga-moga sehat semua ya, tidak kurang satu apapun. Ya. Nah, sekarang kita santai-santai aja Bu ya. Bapak juga ya, kalau ada bapaknya.
Kita santai-santai, coba kita belajar sama-sama tentang edukasi kelompok. Kenapa itu edukasi kelompok? Edukasi kelompok itu intinya edukasi rame-rame lah, bersama-sama. Bisa dilakukan di mana? Bisa dilakukan di posyandu. Kalau misalnya besok ada posyandu, udah kumpul aja sebentar, nggak usah lama-lama. Misalnya ada ibu datang, terus misalnya kelompok 15 orang, ayo kita ngobrol sebentar Bu ya. Atau bisa juga kita masuk ke ini apa namanya, kalau ada pertemuan PKK, boleh. Bu, izin ya Bu PKK ya, saya ngisi sebentar 15 menit. Gitu. Atau ada ibu-ibu yang lagi nunggu ini tuh, Dok Bas nungguin anaknya. Biasa di sekolah kan pada nungguin tuh anaknya tuh di PAUD misalnya gitu ya, pada nungguin. Kumpulin sebentar, Bu. Sebentar ya Bu ya, boleh nggak Bu? Bu Kader pengen ngajak ngobrol-ngobrol. Itu yang dimaksud sebagai edukasi kelompok ya. Bedanya cuma bukan bukan perorangan, bukan kunjungan rumah gitu ya. Rame-rame. Nah, kenapa edukasi kelompok itu penting kita lakukan ya? Karena kalau di masyarakat yang namanya kabar, berita itu dari mulut ke mulut, cucut, gua mengalir dari orang ke orang. Nah, kalau kita mengedukasi masyarakat dikumpulkan ya rame-rame, kemungkinan itu jadi kabar dari mulut ke mulut lebih besar. Lebih mudah nanti orang membicarakannya. Gosip, ngomongin, sampai ke tetangga, tetangga sampai ke tetangga yang lain, tetangga ini sampai ke teman, dan begitu seterusnya. Lebih mudah menjadi kabar bersama ya dari mulut ke mulut ketimbang kalau kita melakukannya secara perorangan. Jadi kalau secara perorangan kita misalnya datang ke rumah ini ya, kunjungan rumah datang tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Edi, ini Bu Kader, oh iya ada Pak Bu Kader, Pak Edi mau ngabarin aja begini begini begitu begini, udah berhenti di situ aja, ya. Jadi gimana dong kalau begitu? Ya, jadi kita harus masuk ke rumah yang banyak dong. Kalau misalnya di RW kita ada berapa? 60 kali 10 rumah 600, lo harus ke 600 rumah dong. Capek ya. Capek nggak tuh Dok Bas? Kalau kita datang ke 600 rumah. Capek kan? Bisa Capek, capek, pegel. capek. Satu-satu Bisa, gitu, Pak. iya. Bisa kurus kita. Bener. Tapi kurus bagus juga sih langsing gitu ya. Karena gerak badan. Nggak apa-apa sih Bu Kader kalau mau juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih efisien, kita buat edukasi kelompok. Karena nanti kita berharap edukasi kelompok itu akan menyebarkan pesannya ke yang lain. Iya pasti begitu karena kalau Indonesia kan orangnya rame-rame suka kumpul. Jangankan edukasi, misalnya ibu-ibu pada kumpul makan bersama gitu, ntar kabarnya itu nyebar kemana-mana. Nah itu kekuatan dari edukasi kelompok ya. Nah sekarang gimana cara melakukannya? Nah, cara melakukannya banyak ya Bu ya, ragamnya banyak. Cuma kalau yang kami ingin sampaikan itu modelnya model KAP atau komunikasi antar pribadi. Jadi ini satu model khusus gitu. Apakah sama dengan yang lain? Ada juga samanya, tapi ada juga perbedaannya. Nah, modelnya begitu. Begini Bu, tuh lihat tuh Bu gambarnya Bu. Itu modelnya Bu. Kelihatan nggak gambarnya ya? Kelihatan Dok Kelihatan, Bas? kelihatan, kelihatan, Pak Rizal. Oke. Jadi ada foto-fotonya tuh, foto rame-ramenya. Itu menandakan kelompok. Walaupun yang kita edukasi nggak semua, misalnya dari 600 rumah kita cuma bisa ngumpulin misalnya 4 kelompok. Ya, besok misalnya kita mulai hari Jumat pagi-pagi sebelum pada Jumatan ngumpulin warga sebentar aja setengah jam. Nah, satu. Terus datang ke PAUD. Lagi pada nunggu tuh ibu-ibunya tuh. Dua. Nah, terus datang ke TK mana? Ada TK yang lain. Pada kumpul orang tuanya. Tiga.
Oh, ada majelis taklim. Ah, boleh 4. Oh, ini apa namanya? SD. Kan SD kelas 1 ya, Dok ya, masuk ya. Kan belum Ya, 8 ya, tahun ya. betul. Masuk masuk SD boleh. Minta izin aja sama Pak Kepala Sekolahnya. Pak Kepala Sekolah izin dong. Mau buat edukasi polio nih sebentar nih. Kalau misalnya Pak Kepala Sekolahnya bingung, ragu-ragu, nih Pak Kepala Sekolah nih, telepon nih, orang puskesmas nih, saya disuruh sama orang puskesmas kok. Dah, 5 misalnya. Nah, cukup ya, 5. Nah, terus apa yang kita perlu lakukan waktu kita buat edukasi itu? Nah, ini dia. Jadi, kalau KAP itu, Ibu Bapak ya, Ibu-Ibu kader ya, itu bukan ceramah ya. Jadi, kami menghindari banget untuk melakukan ceramah. Jadi ibu kader tidak berdiri di depan orang-orang lalu bilang ke mereka, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini ada kasus-kasus polio di Indonesia, mulai dari ujung barat di Aceh dan ujung timur di Papua. Dan semua provinsi di Jawa sudah ada kasus polio. Berbahaya ini Ibu Bapak. Nah, kalau model KP nggak gitu, Bu. Jadi tidak langsung ceramah. Nggak langsung. Ceramahnya ada nanti, ada. Cuma ditaruh dulu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan sebelum kita berceramah? Nah, ini dia. Pertama, kita harus pemanasan dulu. Buat pemanasan dulu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang akan kita edukasi itu senang dan merasa nyaman. Jadi buat senang dulu orang, buat nyaman orang dulu sebelum kita melakukan edukasi. Gitu. Apa cirinya sesi pemanasan itu berhasil? Cirinya adalah kalau orang tua yang ikut edukasi itu tertawa. Pada ketawa ketiwi, pada senang gitu, pada santai. Nah, itu dia tanda bahwa pemanasannya berhasil. Ya, jadi gitu Bu, Bapak. Yang pertama, jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Kenapa? Karena orang tidak suka kalau kita terlalu serius. Buat pemanasan dulu. Buat orang happy. Buat orang tertawa. Ya. Baru tahap kedua, kita bicara tentang bermain dan belajar. Nah, ini dia. Udah mulai masuk materinya. Jadi kalau dalam tahapan pemanasan, itu kita tidak menyebut kata imunisasi sama sekali. Jadi nggak ada dalam pemanasan itu ngomong tentang imunisasi. Imunisasi polio itu penting, Bapak Ibu. Perlu kita bikin kepada anak kita agar anak kita terhindar dari penyakit polio. Itu nggak dilakukan di dalam tahap pemanasan. Kenapa begitu? Karena kita menghindari orang menolak ajakan kita. Ya, gimana dong Bu? Kalau misalnya belum apa-apa, Ibu udah sodorin barang. Ayo Bu imunisasi. Udah disodorin jualan kita. Ayo imunisasi, imunisasi, imunisasi. Sementara orang itu masih belum paham untuk apa. Kenapa alasannya. Nah kalau kita ngajak orang yang belum paham, kenapa pentingnya imunisasi polio, takutnya orang itu menolak. Jadi dalam pemanasan tidak ada itu kata-kata imunisasi muncul. Disimpan saja dulu ya. Lalu kemudian di tahap bermain dan belajar. Tahap bermain dan belajar itu satu, membuat orang mengerti masalahnya. Jadi gitu ya Bu ya. Satu-satu. Buat orang mengerti masalahnya dulu. Jangan langsung sodorin imunisasi polio. Itu adalah solusi. Solusinya ntar. Ya. Solusinya nanti. Setelah apa? Setelah orang paham masalahnya. Gitu ya Bu ya. Jadi di depan tuh jangan ngomong langsung imunisasi polio, jangan.
tapi buat orang paham masalahnya. Nah, yang kedua, baru kita ngobrolin tentang imunisasi. Jadi orang paham masalah, baru ngomongin tentang imunisasi. Bagusnya atau sebagus-bagusnya, Bu, yang minta imunisasi adalah warga. Jadi kan kita ngomong masalah, ceritain, ada 12 kasus anak lumpuh nih di seluruh Indonesia, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Ya, sementara kalau 12 itu artinya apa? Ada 200 orang yang membawa-bawa bibit penyakit. Bibit penyakit ini bahaya nih. Kok anak udah kena, terasa sakit kakinya, maka kakinya, saraf kakinya itu dipotong, digerogoti oleh virus, namanya virus polio. Dan kalau sudah terputus gara-gara virus polio, maka lumpuhlah seumur hidup. Tidak bisa diobati. Emang motornya, emang kabelnya motor gitu, bisa disambung. Emang kabel listrik bisa disambung. Kabel kaki nggak bisa disambung, Bu. Nah, udah tuh dibahas tuh. Cara pengeluarannya kayak gimana, dan sebagainya. Nah, maka sebagus-bagusnya proses, itu nanti orangnya sendiri yang bertanya atau meminta. Bu Kader, ngeri sekali itu polio. Ada tidak imunisasinya? Ah, itu bagus tuh. Atau ada yang bilang, Bu Kader, kami ini belum imunisasi polio nih. Tolong dong kami dilengkapi imunisasi polionya. Kami takut juga itu sama virus polio. Nah, itu bagus tuh. Jadi kalau dalam tahapan bermain dan belajar itu orang kemudian paham masalahnya apa, bahaya polio apa, cara menularnya gimana, akibatnya apa, orang paham dan kemudian lalu meminta imunisasi atau meminta tolong cara mencegahnya kayak gimana, maka itu adalah kerja yang paling top. Paling top begitu. Ya. Nah, yang kedua paling top, tidak kalah keren, bagus juga. Itu adalah ketika kita membantu warga untuk mengenali cara mencegahnya dan mereka meminta. Jadi setelah main-main gitu, setelah ngobrol-ngobrol tentang bahaya polio, cara penularan dan sebagainya, terus kemudian kita ajak bermain lagi atau menyanyi, yang di situ ada informasi tentang imunisasi polio. Nah, warga kemudian jadi sadar, loh, kalau gitu imunisasi polio aja tuh, seperti yang tadi disebut dalam lagu. Nah, itu adalah cara top kedua, ya. Nah, yang kurang top itu ya, yang kurang top ini, ibu-ibu kader, adalah ketika kitanya sendiri menyodorkan imunisasi. Jadi gitu ya ibu bapak ya, bahaya sekali itu virus polio, bisa buat lumpuh kaki anak kita seumur hidup, tidak bisa diobati. Warganya diam aja. Nah, bagaimana kalau kita imunisasi anak kita supaya anak kita jadi kebal? Saya jelaskan ya, imunisasi itu apa. Itu cara yang terakhir ya. Usahakan ya ibu bapak ya, yang paling bagus adalah ketika permintaan imunisasi itu muncul dari warga, atau kita bantu agar warga menyadari pentingnya imunisasi, tapi kita tidak menyuruh-nyuruh atau mengajak-ajak. Nah, itu yang paling top ya. Nah, itu ini apa tahapan bermain dan belajar. Tahap yang ketiga adalah kunci komitmen. Apa kunci komitmen itu? Ya, gini ibu-ibu kader ya. Orang Indonesia itu kalau bilang iya, maka sebetulnya ya belum tentu iya. Makanya kalau di Jawa itu ada perkataan nggih boten kepanggih.
Jadi iya, tapi tidak dilakukan. Banyak itu, bukan hanya di Jawa saja, di semua tempat suka begitu orang itu ya. Misalnya ibu hamil dikasih TTD supaya diminum. Bu, ini TTD-nya Bu. Diminum ya Bu ya. Kata Bu Bidan gitu. Ibu hamilnya bilang apa? Bilang iya, iya Bu Bidan. Diminum nggak? Enggak. Atau misalnya ibu yang baru melahirkan diberitahu, Bu, nanti kasih ASI eksklusif ya Bu ya anaknya. Jangan kasih apa-apa lagi. Jawabnya apa? Iya. Tapi iya sekedar iya. Karena nanti tidak dilakukan. Ya, orang tua yang punya apa namanya anak di bawah 2 tahun dibilangin sama kita, Bu, jangan lupa ya Bu ya, MPASI yang bergizi seimbang ya. Dan ASINya diteruskan sampai 2 tahun. Jawabannya apa? Iya. Tapi apakah iya itu benar-benar iya? Itu jadi masalah. Maka itu kita perlu tahap ketiga yaitu kunci komitmen. Agar apa? Agar yang dia omongkan sebagai iya, mau, oke Bu, baik Bu Bidan, itu benar-benar kejadian sebagai komitmennya dia. Nah, makanya kita perlu lakukan beberapa teknik bertanya supaya ketika orang itu bilang iya, maka itu benar-benar iya. Ya. Nah, ini dia Ibu, Bapak, kerangkanya. Modelnya seperti ini. Lalu kalau kita turunkan bagaimana? Nah, kita kan yang penting turun ya. Turun menjadi sesuatu yang praktis yang kelihatan di lapangan. Ya, coba kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin nggak bisa dipraktekkan ya, kita zoom ya. Saya paling nggak kita bahas ya. Pertama, pemanasan. Ya, ingat, jangan mulai edukasi sebelum orang tertawa atau tersenyum atau merasa nyaman. Jangan dulu. Karena kalau kita buat edukasi ketika orang belum nyaman, takutnya nanti pesannya tidak sampai, ya. Terus gimana cara buat orang nyaman, orang senang, orang ketawa? Nah, ini ada beberapa cara, ya. Detail caranya bisa dibaca di buku ya, Ibu ya, Bapak ya. Tapi bolehlah kami singgung sedikit ya. Pertama, coba Ibu Kader panggil nama orang, nama si ibu, nama orang tua dengan namanya. Ya Bu Ernawati ya, ya Bu Sari ya. Bu Sari, kucingnya tadi cakep-cakep Bu Sari. Ah, Bu Erna apa kabar Bu Erna? Bu Siti kemana aja Bu Siti? Bu Siti Bu Syafitri, lama ketemu nih. Ibu Yuwarni, sehat-sehat Bu Yuwarni ya. Ibu Karmila, Bu Karmila, si Ade gimana? Ade Budinya, disebut namanya. Kenapa disebut namanya? Jangan salah Ibu. Karena kalau orang disebut namanya, orang akan merasa senang. Misalnya ada Ibu apa namanya Ibu Baduta yang namanya Ibu Badriah. Wah, Bu Badriah. Bu Badriah bulan kemarin kemana sih Bu Badriah? Gak kelihatan Bu Badriah nih. Wah, seneng dia, senyum dia. Gitu ya. Nah, itu panggil orang dengan namanya. Ya. Yang kedua, kan kalau di dalam Posyandu di sejumlah daerah, saya tidak bilang semua daerah ya, tapi di sejumlah daerah itu ada kalanya ibu-ibunya belum saling kenal, cuma kenal wajah. Nah, ini biasanya berlaku di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Makassar, di Surabaya, di Medan ya. Seringkali datang ke Posyandu ya datang aja, datang pulang, datang pulang, datang pulang. Nah, ada baiknya ibu kader waktu mengumpulkan mereka, misalnya 10 orang begitu ya. Itu ini Bu, apa namanya?
bantu mereka untuk saling kenal, ya. Dibantu mereka untuk saling kenal. Jadi bukan cuma kenal wajah aja, tapi juga kenal nama dikenalkan. Nah, untuk itu ibu-ibu kader bisa pakai permainan namanya nama bertumpuk. Nama bertumpuk misalnya gini, kita buat 3 orang misalnya ya. Tapi dalam prakteknya ibu lakukan 10 orang lah ya. Jangan banyak-banyak. Kalau 10 orang cukup lah. Tapi kalau misalnya ibu-ibu yang datang ada sampai 30 orang. Kalau 30 orang jangan sekaligus, tapi buat kelompok aja, dipisah-pisah. Nah, misalnya ada nih kita 10 orang. Saya mulai dari diri saya dulu. Saya bilang, gini Bu, caranya Bu ya. Saya akan mulai dengan saya dulu. Ibu-ibu RW 5, perkenalkan. Saya namanya Ibu Kader Risang. Nah, terus sebelahnya Ibu Kader Risang, yang sebelah kanannya itu namanya Ibu Basrah. Nah, maka Ibu Basrah akan bilang, terima kasih Ibu Risang, nama saya Ibu Basrah. Ah. Terus sebelahnya Ibu Basrah ada Ibu Eva. Ibu Eva Novrianti. Nah, yang ketiga itu akan bilang, terima kasih Ibu Risang, Ibu Basrah, perkenalkan nama saya Ibu Eva. Wah. Sebelah kanannya lagi Ibu Baduta yang bawa 2 anak. Namanya Ibu Sartika misalnya. Maka Ibu Sartika kan bilang, terima kasih Ibu Risang, Ibu Basrah, Ibu Eva, perkenalkan nama saya Ibu Sartika. Dan begitu seterusnya sampai 10. Ya. Kalau ada lebih dari 10, dibuat kelompok aja. Karena berat. Nanti takut kasihan dia harus menghafal nama. Tapi kalau 10 ya, kalau 10 insya Allah ringan. Ya. Nah, itu namanya nama bertumpuk. Setelah selesai nama bertumpuk, coba ibu-ibu kader ajakin orang tuanya, orang tua Baduta itu. Baik, Ibu Bapak, orang tua Baduta RW 7. Ayo sekarang kita sebut nama kita bersama-sama satu persatu ya. Nah, jadi nanti Dok Basra, Ibu Eva, Bu Sartika juga nyebut masing-masing rame-rame. 1, 2, 3. Pak Risang, Bu Basra, Bu Eva, Bu Sartika, sama-sama disebut rame-rame di dalam kelompok. Supaya apa? Itu tadi, supaya nyaman, supaya senang, supaya ketawa. Nah, ya. Nah, terus apalagi isi pemanasan itu? Nah, ini kan sekitar berapa? 5 menit lah ya. Udah habis. Berikutnya adalah permainan pemanasan. Ya. Permainan pemanasan. Biasanya permainan pemanasan itu adonannya atau bahannya adalah permainan lagu dan gerak. Harus mengandung lagu dan gerak. Gimana contohnya? Contohnya ini, ya, permainan pada hari Minggu. Cara mainkannya gimana? Ini cara mainkannya, ibu-ibu kader. Pertama kita bilang dulu sama ibu-ibu Baduta, Bu, saya punya saya punya gerakan. Gerakannya isinya 8. Berapa Bu? Berapa gerakan? 8. Iya betul 8. Ikutin ya Bu ya, gerakan kami. 1. Tuh gitu tangannya. 1. Tarik lagi. 2. Ke depan. Ke samping. 3. Samping kanan 4. Terus dibuka 5. Buka kanan 6. Angkat 7. Tepuk. Nah. Coba. 1, 2, 3, 4, 5,
enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah 3 kali lancar, barulah kita bermain. Baik Bu, sekarang kita gerakan 8 gerakan itu ya, sambil kita menyanyi. Menyanyi adalah menyanyi pada hari Minggu atau delman istimewa. Ya, siap? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tik tik tak tik 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 tak tik tuk tik tak tik tuk. Tik tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tik tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tik tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Wih. Pegel nggak Dok Basrah? Lumayan juga ya. Buat Lumayan lucu-lucuan. online. Terasa online juga, Pak. Lucu-lucuan aja Bu ya. Nanti Dok Basra kasih link, itu ada video-video ya yang bisa menunjukkan gerakan-gerakan lagunya dan sebagainya kayak gimana ya. Ini saya ulas sedikit aja ya. Pada hari Minggu. Berikutnya ini nih. Berikutnya adalah topi saya bundar. Caranya kita ajak sama-sama ibu-ibu Baduta supaya nyanyi dan bergerak ya dengan lagu Topi Saya Bundar. Yuk 1, 2, 3. Topi saya bundar. Ayo Bapak Ibu ikutan ya, ikutan. Bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Pada betul gerakannya, hebat ibu-ibu Baduta RW 6, keren. Tadi RW 7 sama RW 6. Terus setelah itu kita bilang, Bu, ibu, kita nyanyi dan bergerak lagi ya. Cuma sekarang kalau ketemu kata bundar, jadi kalau ketemu kata bundarnya nggak usah diucapkan, diem aja, mingkem, meneng, hening. Nah, yuk kata bundar ya. 1, 2, 3. Topi saya, topi saya, kalau tidak bukan topi saya. Nah kan ada yang salah-salah tuh. Yang salah-salah pada ketawa. Tujuannya emang itu buat orang ketawa ya. Terus setelah itu kita bilang, Bu, kan tadi kata bundar. Sekarang saya tambah ya. Kata bundar dan kata saya. Itu meneng, baik, hening, cicing. Jangan bicara ya. Nah, yuk 1, 2, 3. Topi, topi, kalau tidak bukan topi. Nah, nanti ibu ada salah-salah, ketawa-ketawa. Tujuannya emang gitu, Bu. Untuk buat tertawa. Nah, ini udah ada dua ya, Bu ya. 2 permainan. Ibu melakukannya 1 aja. Jangan 2, 3, 4, jangan. Kalau pemanasan jangan lama-lama. Kalau pemanasan lama-lama takutnya capek ya. Jadi cukup 1 ya. Ini kami berikan amunisi aja ya. Supaya nanti kalau di apa namanya, di pertemuan ini pakai ini. Kalau di posisi ini pakai ini. Kalau di pertemuan PKK pakai ini. Boleh gitu. Tapi cukup 1. Apalagi ini kalau kau suka hati. Ini yang pramuka, Bu. Pramuka. Jadi kita ajak semua sama-sama aja. Yuk, sama-sama yuk. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk paha.
Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk paha. Tok, tok, tok. Kalau kau suka hati, injak bumi. Tuk, tuk, tuk. Kalau kau suka hati, injak bumi. Tuk, tuk, tuk. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kita suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati semuanya, prak, 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 duk, 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 duk. Kalau kau suka hati semuanya, prak, 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 tok, prak, duk, duk. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya, prak, 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 tok, 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 duk, duk, duk. Nah, semuanya jadi gitu, Bu. Ya, dibuat happy-happy aja. Nanti ibu-ibu juga bisa modifikasi. Bisa modifikasi. Kalau ini kan tadi tepuk tangan, terus semuanya, terus suka hati apa gitu ya. Jadi kita bisa modifikasi. Misalnya, kalau kau suka hati tepuk tangan, sama kayak tadi ya. Ganti. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Boleh diganti. Kalau kau suka hati bilang sehat, sehat. Kalau kau suka hati bilang sehat, sehat. Boleh diganti apapun, tapi yang penting pertama 3 kali, kedua 3 kali, ketiga 3 kali, dan semuanya kemudian sekali, sekali, sekali. Gitu ya. Ini contoh yang ke berapa nih dokter bahasa? Ketiga ya. Ketiga. Betul, ketiga Pak Rizal. Satu lagi deh ya. Satu lagi nih. Marina menari. Marina menari. Kita bilangnya gini sama ibu-ibu Baduta. Bu, saya punya lagu, Bu. Isinya hanya 4 kata. 4 kata. Ampe kata. 4 kata. Nah, 4 kata saja. Marina menari di atas menara. Apa, Bu? Ulangi, Bu. Marina menari di atas menara. Nah, itu dia, betul. Nah, 4 kata itu jadi lagu. Lagunya seperti ini. Didengar ya, Bu, cara menyanyikannya. Walaupun nanti Ibu bebas-bebas aja nyanyikan ya. Bisa modifikasi juga. Tapi kalau saya begini. Marina. Gimana dok Mas lagunya kok jadi keganggu sama sebelah? Marina menari di atas menara. Bapak Ibu Di ikut. atas menara. Marina menari. Ayo, Bu Lilik. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Itu latihan ya. Tuh. Itu kan latihan tuh nyanyinya tuh sama-sama. Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Udah pada hafal, baru kita mainkan. Ya baik ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian yang ada di sini tolong coba sekarang bergeraklah mengikuti lagu yang saya nyanyikan. Kalau Marina begini, kalau menari begini, kalau di atas begini, menara begini. Menara di atas, Marina menari ya. Siap Coba ya, siap ya. Bu Ati, Bu Maria, Bu Lilik, Bu Teti, semua teman-teman PKK, Bu Badria, siap ya, Bu Nena. Ayo, Marisang. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari di atas, Marina di atas menari, menari. Marina menari. Aku banyak yang salah tuh. Jadi pertama dibuat normal. Normal tuh Marina menari di atas menara, di atas menara Marina menari. Yang kedua diacak-acak. Coba Dok Basra ya, kita lihat itu ibu-ibunya. Mana yang betul, kayaknya kita perlu kasih hadiah tuh Dok Basra.
Boleh, boleh. Kita lihat ya. Ayo Ah, semuanya on cam ya. Ah, ah, nanti yang menarik kita kasih hadiah. Ayo ah, teman-teman. ah. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari di atas Marina menari, Marina, Marina menari, Marina di atas. Ini bagus nih, Bu Sartika dan Bu Badriah. Bagus nih, Pak Rizal. Udah, kasih hadiah deh ya. Nanti Hadiahnya WA sama saya ya. panitia. Siap, siap. Aku kasih nomorku ya. Nanti WA aja Ah, ya. ah. Oh, Bu Bu Sartika, Bu Badriah. Badriah. Ah. Itu Marina menari. 4 ya. 4 permainan aja ibu ya, ibu bapak ya. Nah, berikutnya kita masuk di tahap apa? Bermain dan belajar. Pokoknya di tahap pemanasan buat orang ketawa senang, tidak usah berbicara tentang imunisasi dulu. Tidak perlu, ya. Tidak perlu. Nah, kita masuk sekarang ke bermain dan belajar. Nah, disinilah baru kita bicara tentang imunisasi. Dengan cara apa? Permainan. Kami bekali ibu bapak di sini dengan 3 permainan ya. Nanti silakan gunakan yang mana. Satu aja ya. Nih contoh permainan pertama yang biasa dokter Basra lakukan di kampung-kampung ya. Coba lihat tuh, caranya gimana memainkannya? Gini, cara memainkannya. Buat dulu 2 barisan berhadap-hadapan ya. Berhadap-hadapan gitu ya. Lalu kemudian masing-masing barisan diberi nama. Jadi harus kasih nama, Bu. Jangan nggak kasih nama dulu. Misalnya, yang sebelah kanan ya ibu-ibu saya kasih nama Kebal. Apa? Kebal. Ya, yang sebelah kiri saya kasih nama ya Kena. Apa? Kena. Berarti udah mulai itu kasih nama. Yang kedua, coba angkat tangan. Angkat tangan ya. Yang saya sebut angkat tangan. Kebal. Angkat tangan. Kena. Angkat tangan. Kena. Angkat tangan. Kebal. Angkat tangan. Kebal. Angkat tangan dulu aja. Supaya apa? Supaya mereka hafal. Oh, saya kebal. Oh, saya kena. Oh, ibu ini kebal. Oh, saya kena. Gitu ya. Nah, berikutnya pasangan itu diminta menjulurkan tangannya seperti mau salaman. Seperti mau salaman, tapi tidak kena. Ada jarak 5 cm kayak gitu tuh, gitu ya. Ada jarak 5 cm. Seperti kena, seperti salaman tapi nggak kena, ya. Terus kita bilang, Bu, ibu-ibu sekalian, nanti kalau kami bilang kebal, maka si kebal, ya, yang si kebal itu tolong tepuk si kena. Kalau misalnya saya bilang kena, kena yang nepuk. Kalau saya bilang kebal, kebal yang nepuk. Saya bilang kena, kena yang tepuk. Coba dulu ya, kebal, kena, kena, kebal, kebal, supaya hafal. Ya. Nah, cukup. Sekarang baru ibu-ibu sekalian kita bermain, bertanding. Jadi, kalau kami sebut kebal, maka si kebal menepuk si kena. Tuh. Kalau kami sebut kena, kena yang menepuk si kebal. Tuh. Tapi jangan mau kena. Ini sudah bertanding. Jangan mau kena. Kalau kami bilang kebal, kebal nepuk, kena angkat. Jangan sampai kena. Kalau kami bilang kena, kena nepuk si kebal, tapi kebal jangan mau kena, angkat. Gitu. Siapa yang berhasil menepuk dan kena itu dapat skor 1 ya. Nanti kita lihat di antara pasangan itu mana yang lebih banyak berhasil menepuk. Wah, gitu. Terus, Bu, kita kasih aba-aba aja. Siap ya? Siap ibu-ibu, siap. Kebal. Siapa yang menang? Berketawa. Kena. Kebal. Kena.
Terakhir 5 kali cukup lah. Kalau mau minta lagi sampai 7 kali juga nggak apa-apa. Nah, atau mau dibuat ada final semifinal juga boleh. Misal 5 kali, terus yang menang bertahan masuk ke babak berikutnya dan seterusnya. Boleh. Pokoknya dibuat senang-senang dulu aja. Nah, udah main-main kayak gini, ya. Udah main-main gini, baru kita tanya, ibu-ibu sekalian, anaknya itu mau kena atau kebal virus? Mau kebal atau kena virus? Kebal lah, iyalah. Apalagi kalau virusnya itu virus yang berbahaya. Kalau sampai kena, ya, dan tidak kebal, wah bahaya banget. Misalnya, ada itu virus yang namanya virus polio. Yang nanti kalau kena anak kita dan anak kita itu tidak kebal, maka akan lumpuh. Lumpuhnya bukan lumpuh sementara, tapi lumpuh seumur hidup. Tidak bisa diobati. Kasihan anaknya. Kalau dia punya cita-cita jadi tentara, pupus cita-citanya. Kalau dia mau jadi atlet, pupus cita-citanya. Kalau dia mau seperti bapaknya yang pandai berkebun, pupus itu cita-citanya. Tidak mungkin dia bisa berkebun karena kakinya lumpuh gara-gara virus polio. Nah, disitulah kemudian ibu-ibu kader memberikan ceramah, menyampaikan tentang virus polio. Ingat pesan kemarin, kasih dulu nerakanya. Kasih nerakanya. Kasih tahu betapa pedih polio itu. Ya, membuat hati orang tua akan tersayat karena dia akan menyaksikan anaknya dari kecil sampai besar sampai dikubur nanti dalam keadaan lumpuh. Kasih tahu itu lumpuh, tidak bisa diobati, ya, seumur hidup. Ini kadang-kala orang nggak tahu. Kayak kemarin tuh Bu ya, kita kan nonton tuh video, ada video dari mana itu? Kompas sih Dok Bas ya? Betul Pak, di Kompas. Kompas. Di Kompas, media besar, bereputasi tinggi. Malah tidak tahu kalau lumpuhnya seumur hidup. Bilangnya, ini ibu mencari dana untuk terapi pengobatan. Pret, nggak bisa diterapi, nggak bisa diobatin. Kalau sudah kabelnya putus, ya sudah seumur hidup. Ya, nah itu ibu-ibu kader tolong sampaikan ke warga. Nah, cuma harus digandeng dengan pesan surganya. Tapi mencegahnya gampang. Gampang mencegahnya. Nah, kalau misalnya kita punya waktu, ibu RW 7 mau tahu gimana cara mencegahnya? Ayo sama-sama kita nyanyi. Nyanyilah. Nyanyi lagunya. Misalnya kalau di kampung yang pada suka salawatan, nyanyi ini salawatan Allahul Kafi. Dok Bas, nyanyi Dok Bas. Kita semua pengen mendengar suaranya Dok Bas, silakan. Waduh, mantap nih. Allahul Kafi, Robunal Kafi, Kozadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Bikulin Kafi, Kafanal Kafi, Wanimal Kafi, Alhamdulillah. Virus polio sangat berbahaya. Kaki anak lumpuh jadi tak berdaya. Tapi untungnya sekarang tersedia etos polio untuk anak semua. Aduh, mantep banget suaranya. Merdu sekali itu suaranya. Beradab ya. Kalau mendengar langsung, Bu, wah begidik suaranya itu. Membuat begidik itu. Jadi diajak nyanyi warganya. Berapa kali? Wah, kalau bisa berkali-kali bagus. Ya supaya hafal pesannya. Nah,
Setelah lagunya selesai, baru kita tanya, Bu, tadi lagu itu tentang apa ya? Tentang virus polio. Katanya gimana virus polio? Berbahaya. Bisa buat apa? Kaki anak lumpuh. Lumpuh gimana? Tak berdaya. Oh. Terus gimana cara mencegahnya? Tetes polio. Ah, disebut tetes polio. Jadi yang ngomong pertama kali itu bukan Ibu Kader, tapi yang ngomong pertama kali adalah warga yang menyanyi. Oh, tetes polio. Ah, itu dia, Bu, tetes polio. Kalau kita sudah tetes polio, maka nanti tubuh anak kita kebal. Tanya lagi, tahu nggak ibu-ibu, kenapa kok kalau ditetes polio maka tubuh anak kita jadi kebal terhadap virus polio? Nah, mau tahu? Mau boleh cerita? Boleh. Terus ceritakanlah bagaimana imunisasi itu bekerja. Di dalam buku itu ada perumpamaan, pakai perumpamaan. Jadi ibu sekalian, dalam tubuh anak itu sudah ada pendekar-pendekar. Allah memang sengaja membuat pendekar-pendekar itu agar anak kita sehat. Kalau ada bibit penyakit masuk, maka bisa dilawan. Ya, alhamdulillah memang. Nah, cuma yang namanya pendekar, apakah pendekar itu bisa jadi jago tanpa latihan? Pertanyaan, bisa nggak Bu? Pendekar jadi jago tanpa latihan? Ya nggak mungkin lah, mustahil. Kalau pendekar mau jago, maka dia harus latihan. Latihannya gimana? Ini latihannya. Latihannya adalah dengan memasukkan lawan tanding. Jadi ada lawan tanding di mana para pendekar itu berlatih bak bik buk. Nah, lawan tandingnya itu dengan cara virus. Jadi virus yang sama tetapi sudah dilemahkan, sudah dibuntungi, sudah dilucuti senjatanya, dimasukkan ke dalam tubuh, berantemlah sama para pendekar itu. Bak bik buk, dak 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 dak, ceger. Nah, karena lawan tandingnya itu sudah dilemahkan, sudah dilucuti senjatanya, sudah dibuntungi kakinya, maka dia akan kalah. Yang menang pendekar. Weh, nah karena menang, si pendekar itu jadi menguasai jurus si musuh itu, lawan tandingnya. Ternyata jurusnya gampang. Setelah latihan bersamanya, ternyata jurusnya hanya memukul 2 kali. Cah, 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 cah. Cuma gitu aja. Maka para pendekar sudah tahu cara mengalahkannya. Ya tinggal ditangkis sekali, 2 kali, terus dihajar, cek, matilah dia itu musuh. Udah dikuasai. Maka nanti kalau virus yang sama datang ke dalam tubuh anak tanpa diundang, maka para pendekar sudah siap menghadapinya. Gitu. Nah, itu cara pertama, Ibu Bapak. Cara yang kedua nih, ya udah latihan aja sama virus yang liar, yang datang tanpa diundang, yang masih kuat, penuh kekuatannya, penuh senjatanya. Udah latihan aja sama dia. Kemasukan virus, berantem, dak dikuk, karena virusnya kuat, senjatanya masih lengkap, kalah para pendekar dalam tubuh anak. Virusnya polio. Virusnya polio terus ngerasa sakit kakinya. Belum lumpuh, tapi kakinya sakit. Ya udah, alamat lumpuh. Besok tambah sakit, lusanya tambah sakit, kemudian nggak bisa digerakkan, lama-lama ngecil, tidak bisa digerakkan pula. Itu namanya lumpuh, tidak berdaya. Lalu kita lempar, Bu, ke warga. Jadi gimana Bapak Ibu, mau yang mana nih? Mau yang mana nih? Mau imunisasi
ya, atau mau kemasukan virus liar. Sama aja, virusnya sama. Cuma yang satu itu sudah dilumpuhkan, sudah dilucuti senjatanya, sudah dilemahkan. Yang satunya lagi masih liar, masuknya tidak diundang. Oh, yang sudah dilemahkan atau yang namanya apa? Imunisasi. Kenapa? Ya karena kan sudah dilemahkan, senjatanya sudah dilucuti. Gitu. Nanti orang akan menjawabnya, ya. Nah, itu contoh Ibu Bapak permainan. Yuk kita tambah lagi ya permainannya ya. Nah, tangkap. Bukan tangkap jari lumpuh ya, tangkap jari. Kok tangkap jari? Iya tangkap jari karena gini, ini semua mainan anak-anak kita sebenarnya Bu. Zaman dulu cuma udah jarang dimainkan ya. Ini tangan kanannya, tangan kanan kita. Coba dok basah tangan kanannya ditaruh di depannya. Nah gitu. Ditengadahkan. Nah, ke depan. Jangan ke belakang, ntar belibet tangannya. Nah gini. Lalu kemudian tangan kirinya angkat tinggi-tinggi. Terus taruh di telapak tangan kawan. Nah, lalu bilang ibu-ibu, tugasnya tangan kanan tangkap, coba tangkap Dok Basra, tangkap. Tugasnya tangan kiri, kabur. Tangan kanan, tangkap. Tangan kiri, kabur. Nah, udah paham maksudnya gimana? Lalu beri tahu, ibu-ibu tolong tangkap atau kabur secara bersamaan ketika mendengar kata lumpuh. Jadi nanti Dok Basra kalau dengar kata lumpuh tangkap jari kawan, tapi jari kita kabur. Jangan sampai kita nangkep jari kawan, tapi jari kita juga ketangkap sama kawan kita. Nah, gitu ya. Ya Bu ya, kalau mendengar kata lumpuh. Lalu kemudian kita cerita. Ibu-ibu sekalian, jangan sampai anak kita lumutan. lumutan kakinya. Itu ini aja apa namanya? Membuat orang bingung. Katanya lumpuh. Kok kita sebutnya lumutan? Nah, berarti belum menangkap. Ya. Jadi kalau kakinya lumutan, nanti bisa ada penyakit. Tapi sebetulnya yang paling bahaya itu adalah jangan sampai lumpuh. Baru ketangkep. Mana-mana yang ketangkep, maju. Gitu. Jadi waktu kita kasih cerita, itu warga sebenarnya mendengarkan. Kapan nih Bu Kader ngomong lumpuh ya? Kapan ya? Siap-siap. Karena nggak mau mereka maju ke depan ya. Terus kita lanjutan lagi. Yang nggak ketangkap lanjutin nih. Wah, bagaimana nanti nasib anak kita? Apalagi kalau itu berlangsung seumur hidup. Ya, tidak bisa diobati. Kasihan tahu. Kasihan. Orang tua akan menyesal kalau kakinya mengecil. Tidak bisa digerakkan seumur hidup. Itu ibu-ibu. Sekarang juga ada virus berbahaya yang mengincar anak-anak kita, mengincar kaki anak-anak kita, dan sudah 12 anak lumpuh. Lumpuh. Jadi waktu ketemu kata lumpuh, tangkep, ya. Yang tangan kiri kita kabur. Silakan Ibu waktu kita ngasih aba-aba itu kasih cerita betapa bahayanya virus polio ya. Ini permainan kedua. Permainan ketiga. Permainan ketiga. Kalau permainan yang tadi itu sambil duduk bisa Bu ya. Sambil duduk aja. Kalau misalnya ibu-ibu badutannya nggak mau berdiri, capek bawa anak ini sambil duduk nggak apa-apa. Tepuk-tepuk sambil duduk, tangkap jari sambil duduk berlingkar nggak apa-apa ya. Nah, cuma yang ini harus berdiri ini. Ini permainan namanya virus jurim orang tua. Ya. Sama dengan permainan yang pertama, warganya kita buat
barisan aja, hadap-hadapan, ya. Bapak Ibu, ayo kita buat barisan ya, hadap-hadapan, ya. Terus cerita, Bu, kalau virus itu kan kalah oleh Jurim. Virus takut sama Jurim karena dia bawa vaksin, ya, untuk imunisasi. Tapi Jurim, nah jangan salah, Jurim itu sama orang tua takut. Jadi Jurim kalah oleh orang tua. Kok kalah oleh orang tua? Iya, karena nanti untuk mengimunisasi anak kan tergantung dari orang tua. Orang tua bilang enggak ya enggak. Terus orang tua gimana? Orang tua takut sama virus. Nah, ini namanya tiga pihak yang saling mengalahkan. Virus kalah oleh Jurim, Jurim kalah oleh orang tua kalah oleh virus, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita kan berjejer tuh ya, berpasangan. Lalu coba tolong kita buat gerakan dulu ya sama-sama ya. Kalau kalau virus gerakannya gimana? Misalnya, wah, boleh. Kalau Jurim gimana? Cus, boleh. Kalau orang tua, hmm, orang tua kan gitu kan jaim. Kalau sama kader suka jaim itu orang tua. Terutama orang tua yang itu tuh, yang rada-rada sok. Kok orang tua kebanyakan sih baik-baik. Tapi ada sedikit yang sok-sok gitu. Oh, sok. Wah. Virus gimana virus? Huh. Jurim gimana Jurim? Cus. Orang tua. Huh. Nah, sekarang coba masing-masing barisan ngumpul buat strategi. Strategi apa? Strategi mengeluarkan jurus setiga kali. Nanti saya kasih aba-aba. Yang pertama selesai dulu, yang kedua selesai, ketiga selesai. 3 kali kesempatan. Tolong bicarakan di dalam kelompok. Yang pertama mau ngeluarin jurus apa? Yang kedua jurus apa? Yang ketiga jurus apa? Yang jelas kalau misalnya kita mengeluarkan jurus virus, terus kemudian kelompok lawannya yang ngeluarin jurus orang tua, berarti yang menang virus, ya. Orang tua kalah. Nah, kalau yang kelompok satu ngeluarin jurus cus, nah ini kan berarti Jurim ya. Yang kelompok satu lagi ngeluarin jurus orang tua, yang menang berarti yang mengeluarkan jurus orang tua, gitu ya. Ayo sekarang balik badan. Jadi dimainkannya harus balik badan, putar badan. Ngobrol dulu gitu ya. Buat strategi, kasih waktu aja misalnya 4 menit. Setelah itu ayo baris lagi. Tapi sekarang membalik badannya. Jadi dibalik badannya. Balik badannya gitu ya. Dalam hitungan ketiga, tolong keluarkan jurus pertama. 1, 2, 3. Nah, sementara jurus kelompok lain adalah cus. Cus. Berarti yang menang yang cus. Bagus, 1-0. Sekarang ronde kedua. Siap, balik badan lagi. 1, 2. Orang tua. Terus di sini berbarengan. Cus. Nah, berarti yang menang siapa? Orang tua. Begitu sampai 3 kali ya. Nah, ini 3 permainan. Dok Bas, 3 cukup ya? Cukup Pak Risang. Cukup buat ya. Pembahasan awal ini siap-siap edukasi masyarakat dulu lah sebelum Iya. ada agenda tetes menetes, cukup lah. Iya, cukup ya. Pokoknya dimainkan aja. 1 cukup permainannya. Nanti besok atau di kelompok lain mainkan yang lain boleh supaya variatif ya. Ya nanti kalau sudah pinpolio ini, ibu-ibu kader coba ngobrol sama puskesmas. Puskesmas, terutama orang Promkes, ajari kami metode KAP. Nah, nanti mereka harus ngajarin teknik permainan pemanasan, ada 13. Teknik permainan pembelajaran, ada puluhan. Ajarin kami. Gimana cara menjalankannya, gimana cara bertanya, gimana cara mendengarkan, dan sebagainya. Nah, tapi itu nanti ya setelah supin polio ya. Supaya apa? Ibu-ibu kader meminta bidan Promkes mengajarkan. Supaya kita nanti kalau edukasi jangan ceramah. Kalau ceramah itu takutnya nanti ibu-ibu balitanya diem aja.
dan kitanya capek. Tapi kalau pakai permainan, nanti ibu-ibu balitanya ketawa dan kitanya juga ikut ketawa. Seneng. Nanti biasanya di akhir edukasi itu ibu-ibu balitanya nanya, Bu Kader, bulan depan gini lagi ya. Nah, itu yang kita cari. Ya, repeat order katanya. Ya, nah ya. Baik, ibu-ibu sekalian, tadi itu kami sudah kenalkan juga. Kita bisa kombinasikan dengan lagu tadi itu ya. Lagu, pakai lagu boleh. Setelah bermain yang tadi, pakai lagu. Lagunya apa? Silahkan ibu-ibu kader pilih. Kalau di Aceh bisa pakai lagu Bungong Jumpa, buat lumpuh virus polio, menyebar kemana-mana dengan mudahnya. Tapi mencegah sangatlah mudah. Tinggal teteskan trot, bereslah sudah. Nah, gitu. Ajak nyanyi warga sampai berkali-kali. Targetnya 6 kali. Oh, caranya gimana sampai 6 kali? Bisa pakai lomba. Ada 10 warga. Buat kelompok, 2 kelompok. Ayo, buat 2 kelompok. Ibu kader kasih waktu 5 menit ya buat latihan lomba menyanyi dan bergerak. Pokoknya gerakan dan suaranya harus atraktif. Latihan mereka. Kalau latihan mereka bisa nyanyi sampai berapa kali? Sampai 4 kali. Selalu tampil. Oh, udah 6 kali lebih ya. Nah, pakai lagu. Satu aja lagunya pilih ya. Kalau Dokter Basra sukanya lagu ini nih, Joni Iskandar. Kalau nggak salah ada hubungan saudara atau gimana gitu sama Joni Gak ada, Iskandar. Pak. Gak ada. Tapi coba Gak ada. lihat suaranya, mirip-mirip tuh. Coba mana Ah, suaranya? Waduh, dia ya. Apa nih? Joni Iskandar ya, judul-judulan ya. Oh, Aduh. oh. Siap, siap. Pak, tetesnya jangan lupa untuk diambil. Bu, tetesnya jangan lupa untuk diambil. Tetes ini penting sekali karena polio ngeri sekali. Lumpuh kaki seumur hidup. Tapi mudah cegah virusnya, terlalu mudah bukan katanya. Cukup berikan tetes polio. Ini Dok Bas ini sebenarnya kalau ibu-ibu kada tahu dia itu saingan Tompi. Nah, belum merilis aja itu Belum, belum. rekamannya. Oh. Ya, Ibu Bapak ini yang bisa saya share pada kesempatan sore hari ini. Moga-moga ibu-ibu kader mau nyoba ya di masyarakat. Sekali, 2 kali, 3 kali gak apa-apa. Supaya beritanya menyebar dari mulut ke mulut. Ibu Nur Rosidah kemarin ini loh ngajak kita nyanyi qosidah. Wow, asik tuh acaranya. Nyebar ya. Bu Yaya kemarin ngajak kita main-main. Mainannya gini. Wah, diomongin dari ibu ke ibu. Nyebar. Makanya nanti membuat berita tentang polio, cara mencegahnya ikut menyebar. Gitu ya. Baik, Ibu, Bapak sekalian terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Sudah hampir jam 4, mohon maaf. Ya, moga-moga bisa membantu ya edukasi yang akan dilakukan oleh Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sore hari ini. Mungkin kita buka mungkin pertanyaan 5-10 menit ya, Bapak Ibu, buat ke Pak Rifan. Nah, Bapak Ibu tadi kan sudah dapat ya sedikit pengantar yang Bapak Ibu bisa baca juga, Bapak Ibu kader di buku yang sudah dikirimkan dan ada di link yang sama di s.id/polio. Nah, Pak boleh di-share, siap. Saya kirim ulang lagi di grup. Di grup kader juga kami kirimkan nanti, siap. Nah, tapi sambil saya kirimkan, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau nanya nggak? Nah, ada yang mau nanya nggak? Nah, ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya ke Parisang nih, pengalaman gimana Pak tekniknya kalau gini? Nah,
Satu-satu ya. Kita angkat tangan aja yang mau nanya beneran ya. Nanti kita buka mic-nya ya. Bu Nur Rosidah coba. Silakan Bu Nur Rosidah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rosida, saya kader Posyandu Anggrek dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Oh, siap, siap. Gimana Bu Begini dok, Rosidah? saya ingin bertanya mengenai tentang imunisasi. Sekarang ini kan lebih digencarkan dengan double injection. Jadi kalau di daerah kami itu double injection itu merupakan hal baru. Jadi banyak orang tua yang seakan menentang kenapa dan marah-marah saat kenapa sekarang harus double injection. Maksudnya harus sekali 1 bulan itu suntiknya harus langsung dua dua paha gitu, misalkan dapat DPT gitu kan, DPT sama misalkan IPV ya, yang bisa gabung gitu kan. Bagaimana cara kita sebagai kader menanggapi dan apa yang harus kita sampaikan kepada ibu balita yang menentang gitu dok, karena kan Oke. kalau bagi kita kan kader untuk bulan ini sakit langsung 2 mudah daripada tiap bulan harus sakit kan dok. Kan apalagi demam kalau DPT itu kan kalau misalkan 2, tapi kan banyak orang tua yang menentang kenapa pula sekarang imunisasi harus 2 kali langsung gitu. Jadi itu aja sih dok untuk bagaimana cara Siap, berikan siap. informasinya gitu. Siap Bu Nur Rosidah. Terima kasih dari Kepri. Kita langsung jawab aja ya Pak Rizal ya. Nah, kalau double injection atau multiple injection itu dipastikan aman dan lebih efektif karena anak nggak bolak-balik. Nah, tapi menjelaskan ya. Nah, ini Pak Risang, boleh nggak Pak Risang? Dibantu Pak Risang. Ya, Cara nggak jelas ini gimana nih Pak Risang kalau teman-teman ya. kader? Nanti secara teknis orang puskesmas sudah jelaskan ya, apa misalnya double injection itu atau imunisasi ganda itu apa dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang tinggal cara ngobrolnya, menjelaskannya. Pertama, Bu Nur, kalau ada ibu yang tidak mau untuk imunisasi ganda, nggak apa-apa. Ya, jangan salahkan dulu. Jangan mencoba meluruskan, tapi kita coba pahami. Oh, Bu, enggak mau itu ada apa ya Bu ya? Cerita dong Bu. Apa sih yang Ibu khawatirkan? Nah, harus begitu. Wah, aku khawatir lah. Double-double gitu. Nanti anakku gimana? Takutnya ntar dia malah sakit gara-gara 2 kali disuntik. Itu kan bisa terjadi begitu. Saya tidak mau itu anak saya sampai sakit karena disuntik 2 kali. Nah, yang penting kita harus pahami dulu. Pahami dulu apa alasannya, apa yang dikhawatirkan. Harus pahami dulu ya. Dengan jalan bertanya. Nah, setelah itu kita harus mengapresiasi. Apresiasi itu maksudnya melihat hal positif. Hal positif. Misalnya dia bilang dia takut, khawatir anaknya jadi sakit gara-gara diimunisasi ganda. Berarti kan dia ibu yang peduli ya. Ibu yang sangat hati-hati. Kita bilang, ibu ini ternyata sangat hati-hati sekali ya kalau menyangkut imunisasi. Apa namanya, ibu tidak mau anaknya sampai sakit. Berarti ibu kepeduliannya sangat tinggi sekali sama anak. Wah, biasanya sih kami kalau ngomong itu ke suami. Kalau ke bapak kan suka gitu. Apa dua-dua anaknya sakit, demam. Wah, ya bapak ini ternyata perhatian sama anak ya Pak. Ya iya masa nggak perhatian. Nggak semua bapak lo perhatian lo Pak. Banyak juga bapak yang tidak peduli. Bapak ini hebat nih Pak. Peduli perhatian sama anak. Oh gitu ya. Nah, setelah itu baru kita minta izin menjelaskan. Bu, Papa, boleh nggak saya menjelaskan tentang imunisasi ganda itu? Biasanya setelah orang dipahami, ya, lalu kemudian diapresiasi, maka dia akan membuka diri. Oh ya, silakan Bu Kader. Mau cerita apa sih? Nah, lalu kita bercerita. Jadi menjelaskannya pakai cerita. Jadi gini loh Pak, begini loh Bu. Kalau imunisasi ganda itu kan memang dalam sekali kunjungan anak itu mendapat
2 kali imunisasi, bisa tetes sama suntik, bisa suntik lengan atas, bisa ditambah dengan paha gitu ya. Nah, ini sebetulnya seperti anak kita kalau latihan silat, dalam sekali latihan itu dikasih 2 jurus sama gurunya. Ayo sekarang latihan. Kasih 2 jurus. Dak 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 dak. Wow, ini jurus jurus tangkis. Pak 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 pak. Bisa nggak anak itu dilatih 2 jurus sekaligus? Nah, bisa Pak. Karena gurunya atau pelatihnya sudah menakar 2 jurusnya itu bisa dipraktekkan sekaligus. Nah, demikian pula dengan imunisasi. Imunisasi itu walaupun 2 kali dalam 1 kali kunjungan itu sudah ditakar, sudah dibuat komposisi agar walaupun 2 kali itu masih aman. Seperti tadi kita latihan silat. Gitu. Nah, Bu Nur jelaskannya pakai cerita atau perumpamaan aja. Nah, tapi sebelum masuk ke imunisasi ganda, mohon juga jelasan tentang itu, bahwa imunisasi itu sudah latihan. Ini yang kadang-kala orang tuh salah tangkap. Dipikirnya imunisasi itu naruh zat ke dalam tubuh, ada zat dalam tubuh itu ditaruh, dan itu akan berperan sebagai pengebal. Seperti itu loh Dok Basra, kalau isim itu loh yang jimat. Kan Oh, jimat. Wapak. Baru dengar jimat atau susuk atau susuk, supaya kebal. Ya, susuk kebal. Jadi ditaruh terus kemudian jadi kebal. Bukan. Itu salah tuh. Orang itu salah mikirnya, dipikirnya naruh zat ke dalam tubuh, terus zat itu beredar dalam tubuhnya sehingga dia membuat kebal. Itu salah persepsi. Yang betul adalah imunisasi itu latihan. Melatih siapa? Melatih pendekar dalam tubuh anak. Jadi nggak ada yang ditaruh. Kalau udah latihan, mati dibuang. Misal tetes polio, besok ya, kan tetes tuh. Masuk ke perut. Latihan tuh sama para pendekar. Kalah kan? Kalah mati keluar lewat Itu Dok Masa ya? Betul. Ya. Secara teknis itu pas Pak. Dan pas gitu kan? Mumpuni untuk dijelaskan ya. Jadi tidak ada itu vaksin itu beredar dalam tubuh anak, nempel, naruh di mana, nggak ada itu. Itu kalau sudah dikalahkan keluar lewat pup gitu. Gitu mungkin Bu Nur saran saya untuk mengedukasi ya. Thank you. Bu Nur Rosidah, aman jawabannya? Cukup ya. Cukup ya. Bu Nur Rosidah, terima kasih. Ini sebagai orang yang bukan Kepri sih saya, tapi Riau. Tapi tenanglah ketemu teman-teman kader di Kepri. Gitu ya, jadi kita bisa lebih apresiatif dengan sikap keluarga sambil cari celah untuk menjelaskan dengan mudah. Karena kalau menjelaskan yang mudah, kita nggak kesulitan untuk menjelaskan yang lain-lain. Oke, kita ini angkat tangan aja ya. Nah, angkat tangan Bu Siti, mau ngobrol? Mau ngomong, Bu Siti? Bu Siti mau ngomong? Kalau nggak, kita perlukan. Bu Maida, angkat tangan, mau sharing? Silakan Bu Maida, mau sharing? Silakan Bu Maida, kalau mau sharing. Bu Maida, silakan. Suaranya belum masuk nih Bu Maida. Silakan. Gimana Bu Maida, dari mana ini? Nggak usah Dok. Oh nggak usah. Oh ya udah. Coba kita ganti yang lain ya. Satu dua lagi lah ya. Udah keburu sore kita nih. Sian teman-teman kan. Nah coba ini Bu Yaya. Gimana Bu Yaya? Ada yang mau ditanya Bu Yaya? Silahkan Bu Yaya. Kota Bumi. Mau ditanya Bu Yaya?
Katakan. Cuman Bu Halo? Yaya, ada yang mau ditanya? Itu kalau nyanyi lagu Beng Jempa Polyanya gimana ya, Dok? Ah, gimana janjinya Fariza? Ya udah, Dok Bas silakan. Mari kita dengarkan suara Dok Bas sekali lagi ya. Aduh, Nah, pantun nih Bu satu, Yaya nih. dua, tiga. Buat lumpuh, Buat buat lumpuh, virus lumpuh polio menyebar polio kemana menyebar dengan mudahnya, dengan tapi mudahnya, mencegah tapi sangatlah mudah. sangatlah Tinggal teteskan, trot, bereslah sudah. Gitu Bu Yaya ya. iya, oke. Aman Makasih, ya. Dok. Aman. Waduh. Jangan suruh saya nyanyi lagi ya Bapak Ibu. Oke. Makasih Bu Yaya. Oke, makasih. Siap Bu Yaya. Aman ya. Iya. Nah, nanti Bu Yaya kirim ke grup kader ya. Praktek di lapangan ya. Gantian nyanyi ya. Nyanyi bareng ya. Ya, Siap. Aku tunggu loh Bu Yaya. Dari Dok. Posyandu Kenanga 2. Sama-sama. Satu lagi ayo. Siapa? Bapak Ibu. Ada yang angkat tangan ini. Coba Bu Christina Winarti mau sharing. Bu Christina. Ya. Ini Dok, mungkin saya kurang paham kemarin itu mau nanya yang kalau yang minum obat rutin seperti epilepsi ataupun yang TBC itu bisa ditetes nggak polio pinnya besok? Pindah besok ya. Buat epilepsi dan Iya, TBC boleh. Tapi harus dilihat boleh. dulu ya. Nanti dibilang sama nakesnya ya. Sebenarnya untuk obat-obat yang rutin, kalau TBC-nya TBC saja boleh. Tapi kalau TBC-nya dengan ada yang lain-lainnya, nah itu nggak boleh. Ya. Ini Kalau ini epilepsi epilepsi boleh. Dok. Epilepsi Kalau boleh ya epilepsi Dok? boleh. Epilepsi Oke, boleh, nggak terima ada kasih Dok. masalah. Oke, Iya. terima Tapi kasih kalau Dok. yang TBC harus dikonfirmasi dulu ya. Status Oke, pengobatannya ada penyakit lain selain TBC-nya atau tidak, ya. Nah, ya. Terus kalau yang kemarin yang dari nol dia maksudnya nggak pernah imunisasi, tiba-tiba hari ini tergerak pengen ikut PIN itu bisa ditetes bagus, Dok? bagus. Oke, Justru siap Dok. wajib itu. Dia belum punya, tadi kalau kata Parisang, belum punya perlindungan sama sekali. Jadi Oke, siap justru Dok. keren malah kalau dia Ya, ini. Mantap ya. itu. Bukan Makasih. imunisasi kejar itu, imunisasi meloncat. Bagus sih karena loncat kita harus dukung ya. Oke, ada lagi silahkan. Angkat tangan. Ya. Silakan. Ah ini Bu Tiur, gimana Bu Tiur? Silakan, Bu Tiur, apa Bu Tiur? Ini kan mau bertanya dok, soal bayi yang lahir prematur, itu boleh ikut pil polio apa tidak dok? Kalau bayinya yang di bawah berat badan lahirnya berapa? Itu Dia di lihat bawah berat badan lahir. Di bawah 2000. 2. Kalau di bawah 2000 dia harus dicek lagi tuh, nggak bisa langsung, teman-teman. Ya, Iya, iya. berat badan lahir rendah nggak boleh dulu, nanti dia ditunda, ya. Dikejar Kalau dulu berat badannya. berarti kalau sudah di atas 2000 itu Boleh, bisa? tapi Oh, di boleh. puskesmas aja ya, langsung ya, biar dicek betul ya. Kan yang tahu kondisinya kalau berat bayi lahir rendah kan nanti teman-teman puskesmas ditimbang, gitu ya, Iya. dikonfirmasi. Tidak ada sakit lainnya yang mengakibatkan, bukan nggak boleh, tapi ditunda. Nah, dikonfirmasi dulu ya, Utiur, sama teman-teman puskesmas. Oke dokter, terima kasih. Ini dari Siap. Talang Lubu. Wah, ya, dari Talang Lubu. Ini kemarin kan juga ngobrol kan, Utiur? Ini dokter. Apa? Dari Sumber Talang. Oh, dari Sumedang. Siap. Utiur. Ah, Dokter. sama-sama. Coba kita cek lagi. 1-2 lagi gitu, Parisang ya. Sebelum kita tutup ya. Bu Erna, silakan Bu Erna. Ah, Bu Erna. Ya, halo, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Gimana Bu Erna? Silakan. Dari mana ini? Saya kader Posyandu Sinang Rasa, Desa Cipendei, Majalengka, Jawa Barat. Heeh.
Eh, Pertanyaannya sih tadi udah kewakili sama Bu Nurosida. Cuman yang ingin saya tambahkan, kalau yang ibunya yang tentang bawa-bawa agama sama kepercayaan, apa kita dipaksain penjelasan atau gimana, Tah? Ya, ini gimana nih kalau yang alasannya Mm-mm. agama? Ini bagus pertanyaan Bu Erna, Bu Erna. Parisang, Parisang. Ini Parisang nih. Boleh dong Ya Parisang, Bu, kasih masukan. Ibu Erna dan Ibu Bapak yang lain, kalau misalnya nanti alasannya adalah agama, maka kita tidak perlu mengadu dalil, tidak perlu menyalahkan dalilnya dia, tidak perlu pokoknya menyalahkan keyakinan dia. Itu yang pertama ya. Kita dengarkan aja, tanya-tanya, oh taunya dari mana Bapak? Oh emang bagaimana katanya? Biar dia cerita, harus cerita dulu ya. Terus yang kedua sama kita apresiasi. Misalnya gini, contoh-contoh ya. Misalnya dibilang, Bu Erna saya mau nggak mau imunisasi Embung orang mah. Oh, ada apa Pak? Kok nggak mau Pak imunisasi? Itu kan haram. Haram dari mana Pak? Ceritanya gimana Pak? Bapak ada informasi? Oh iya, kan diberitahu sama Pak Ajengan. Ajengan bilang haram itu udah. Saya mau nggak mau, saya mau ikut aja sama Ajengan. Pak Yai, Pak Kiainya gitu. Oh, begitu. Kita udah mendengarkan, baru kita apresiasi. Oh, kalau Bapak mengikuti ajengan tuh bagus, Pak. Kan namanya ajengan itu kan pilar di masyarakat ya, yang ngejaga agama, yang ngejaga norma. Kalau orang-orang pada nggak mau ikut ajengan mah rusak di masyarakat. Jadi Bapak bagus, Pak. Kalau patuh apa namanya sama ajengan. Gitu ya. Dengarkan dulu. Lalu kemudian apresiasi. Kedua, Bu, yang kedua baru kita kasih cerita. Pak, tapi boleh nggak Pak saya cerita Pak? Sekedap ya Pak, cerita tentang ini imunisasi. Ini apa Pak, mau cerita apa sih Bu Kader? Gini Pak, oh, Bapak kalau misalnya telur ayam ya, telur ayam habis keluar dari itunya ayam, apakah itu mengandung najis atau tidak Pak ya? Ya ada lah najisnya, ada tai kotoknya itu, ada tainya itu. Oh iya betul Pak. Tapi apakah najisnya itu kita makan Pak? Ya enggak tuh. Enggak dimakan Pak. Ya enggak kan udah dibersihkan buka dari rumah kumaha. Misalnya gitu ya. Nah Pak, sebetulnya sama Pak. Yang namanya vaksin ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh anak itu memang Pak, memang betul kata Bapak. Ada yang tempatnya, kandangnya, nggak semua vaksin ya Pak ya, tapi memang ada sebagian vaksin yang kandangnya mengandung najis. Kandangnya ya, kandangnya mengandung najis, tempat untuk menetaskannya mengandung najis. Seperti baru kita masuk Bu Erna, seperti meningitis. Itu imunisasi atau vaksin meningitis tuh yang dipakai sama para ajengan, para kiai, para guru kita, ustadz, kalau mau ke haji, mau umroh, itu harus suntik meningitis. Nah itu kandangnya mengandung najis, tempat menetaskannya mengandung najis. Tapi apakah berarti Pak Ajengan itu, Pak Yai itu dimasukin najis ke dalam tubuhnya dengan vaksin meningitis itu? Oh tidak, Pak. Tidak. Nggak mau lah kalau itu juga dimasukkan ke dalam tubuh mengandung najis. Enggak. Kok enggak? Kan tadi kandangnya udah mengandung najis. Iya. Tapi dibersihkan dulu. Makanya setelah vaksin itu ada ya udah muncul itu bibit vaksinnya ya itu dibersihkan dulu seperti telur dibersihkan dari tainya sebelum dimakan. Jadi yang masuk ke dalam ajengan, jadi yang masuk ke dalam tubuh Pak Yai, Pak Ustadz, Imam gitu ya, itu sudah bersih daripada najis. Sama seperti telur yang kita makan, bersih dari tai ayam. Gitu Pak ceritanya mah Pak. Tapi kita nggak boleh maksa.
perkara dia terima atau enggak. Biarlah nanti dia memikirkannya. Nah, tugas kita menyampaikan saja. Gitu mungkin ya, Bu Erna ya, Bu ya. Ah, siap Bu Era. Iya nih saya sebagai pecinta telur Parisang ya. Baru sadar ya ternyata telur itu keluar dari patat ayam. Tapi udah bersih. Itu. Oke. Terima kasih Parisang. Bu Erna terjawab ya. Jadi Iya, kita kalau bisa jangan berdebat dalam dalil ya nanti kita kerepotan tuh. Kalau saya iya juga benar. pribadi kerepotan betul kan kita kan pada ya secara umum saya pribadi juga merasa bukan ahli agama gitu. Nanti kita bawa fatwa pun nanti disanggah payah juga kan. Bu Erna ya Iya, bikin iya, kita iya. capek ya. Nah, ya Bapak Ibu kayaknya hari ini kita cukupkan. Tapi ada beberapa pertanyaan saya jawab di chat ya. Pin Bu Erlin, pin polio itu ada setiap tahun tidak? Tidak, Bapak Ibu. Pin polio dilakukan bila ditemukan ya ada kasus. Karena di Indonesia kan dari 2014 sudah nggak ada kasus polio, Bapak Ibu, yang lumpuh mendadak akibat polio. Nah sekarang ketemu lagi, makanya harus diadakan pin untuk 2000 berapa Pak? 12 ya? Bukan saya bilang kasusnya 12. Oh iya Kasus iya. 12 yang Oh iya iya. ketahuan. Sekarang nih ada 12 kasus dari Aceh sampai Papua. Jadi udah ujung ke ujung. Gitu. Yang Makanya semuanya ketahuan. yang ketahuan bener. Itu belum yang nggak ketahuan ya. Nah makanya semuanya harus diberikan perlindungan tambahan. Nah, jadi PIN ini spesial khusus untuk memberikan perlindungan tambahan Bapak Ibu di tahun ini karena sudah sejak 2022 kok kasusnya bertambah terus gitu yang tadinya udah nggak ada sama sekali jadi ada terus. Nah itu jadi pesan tersendiri tuh bahwa polio masih ada Bapak Ibu. Nah, terus kedua ada pertanyaan, tempat kami anak umur 2 tahun tidak bisa jalan. Jalan pertama memang dia hanya dapat imunisasi hanya satu karena anak suku dalam dan sekarang terkena TBC. Apakah kelumpuhannya tersebut karena virus polio atau dari TBC-nya? Nah, coba dibawa ke puskesmas, Bu Catur, nanti dikonfirmasi karena mengkonfirmasi polio itu selain dia harus dicek gejalanya, lumpuh mendadak, separuh biasanya kakinya separuh aja. Nah, itu harus dikonfirmasi dengan dilihat kotorannya. Karena kan virusnya menular di kotoran. Jadi nanti mohon maaf resepnya akan dicek ada virus polio atau tidak untuk mengkonfirmasi polio atau tidak. Jadi dibawa ke puskesmas aja ya dan sekaligus dicek status imunisasinya. Nah, ada pertanyaan lagi kalau apa nih? Eh, anak saya 6 tahun 4 bulan, BB-nya berapa tuh? BB-nya 14 kilo ya maksudnya. 14 kilo. Itu normal atau tidak? Nah, Bapak Ibu nanti cek langsung di kartu kan ada di buku ini ada status pertumbuhan 14 6 tahun itu kan masih masuk di buku KIA ya. Dilihat di kurva pertumbuhannya ya. Terus apa lagi? Dan usia 4 tahun. Nah, terima kasih info berempat. Ya, Bapak Ibu itu buat hari ini sekali lagi Bapak Ibu polio Bapak Parisan ada tambahan pesan atau cukup? Cukup ya. Nah, Bapak Ibu jangan takut karena kita besok masih ketemu lagi. Ini karena Bapak Ibu udah pada kesorean, ada yang mau kerja, ada yang baterainya habis. Kita cukupkan karena besok kita ketemu lagi di sesi terakhir. Sekali lagi Bapak Ibu, polio masih ada dan mari kita siapkan gitu ya anak-anak di kampung kita nanti untuk dapat tetes polio. Pertanyaan yang paling sering tuh, polio kalau batuk pilek boleh nggak dikasih imunisasi polio? Itu yang selalu sering ditanya. Jawabannya boleh selama tidak demam dan diare. Kalau dia demam dan diare harus ditunda sampai sembuh. Ya kalau diare kan lagi ditetes langsung kebuang, mencret kan. Atau kalau lagi demam tinggi, lagi fokus melawan kuman yang lain, terus malah kita tadi kalau kata Parisang lagi melawan musuh yang lain, malah kita ajak latihan kan. Capek nanti ya. Nah, ada kondisi-kondisi yang tidak boleh mendapatkan apa namanya tetes polio. Satu, tadi yang disebut berat badan lahir rendah, yang tadi ya di bawah 2 kilo. Terus yang punya riwayat dengan HIV atau anaknya tinggal sekeluarga dengan HIV. Lalu minum obat-obatan untuk menurunkan kekebalan tubuh, ada masalah gangguan kekebalan tubuh atau punya penyakit jangka panjang seperti kanker, itu tidak diberikan
tetes polio ya. Kalau yang orang dengan HIV dikasihnya nanti suntik. Itu aja yang paling sering ditanyakan teman-teman kader kan. Boleh nggak boleh. Nanti terang aja semua materi akan kita kirimkan di WA Group. Jadi terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk sharing. Kita ketemu besok jam 1. Gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Maida, Bu Yayah, Bu Tiur, Bu Erna, dan Assalamualaikum. Bapak Sehat-sehat Ibu Ibu semua. Kader. Semangat. Silakan Semangat. boleh dibuka mic-nya. Jangan lupa ya, masih ada waktu tersisa Pak Risang ya. Silakan Besok. isi masyarakat sebelum dilakukan PIN. Kirim-kirim fotonya nanti edukasi polio ya Makasih di dokter. wilayahnya ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Dok. Terima kasih Pak Dokter. Makasih dokter. Terima kasih dokter. Pak Marisan. Jadi BTT-nya tuh 122. Terus dibagi 2 itu 64. Jadi AP-nya tuh Dari keluar ya Pak Dokter. Iya, Bu Sampai Yana. besok dok. Nanti tertunda. Kita ketemu di grup ya, Bapak Ibu. Dokter. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Semuanya. Terima kasih dokter. Makasih Pak Risa. Iya. Bu Siti. Ya, Bu Tetin. Ya, Bu Ani. Sama-sama Bu Kamelia. Ya. Dari ya. Yuk.